Anies tidak setia terhadap orang yang berjasa telah menaikkan derajatnya menjadi gubernur. Anies tidak komit dengan janjinya dan Anies seperti maling kundang. Tentu yang dikhianati adalah Prabowo. Ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan Anda. Ini hari Jumat, tanpa terasa begitulah. Tahu-tahu, dan tahu-tahu. Teman-teman yang berbahagia, ada isu yang luar biasa yang saat ini mengemuka di kontestasi Pilpres ini. Kadang-kadang isu yang digoreng tanpa dasar yang jelas, tanpa argumentasi yang kuat. Yang jelas, apapun akan dilakukan untuk mendegradasi satu calon dan menaikkan calon lainnya. Tadi pagi Bang Kica membaca ada di jaringan WhatsApp soal cerita maling kundang, soal tidak setia, dan ini menyangkut menohok pasangan nomor 1 Anies Baswedan. Konteksnya adalah dalam Pilkada DKI, yang intinya Anies tidak setia terhadap orang yang berjasa telah menaikkan derajatnya menjadi gubernur. Anies tidak komit dengan janjinya dan Anies seperti maling kundang. Tentu yang dikhianati adalah Prabowo. Bagi kita orang yang berpikir, tentu konteksnya jelas. Isu ini mengemuka, ya tujuannya yang tadi itu, menjatuhkan lawan dan mengangkat junjungan. Di depan Bang Kica ada saksi sejarah di tahun 2017 dulu. Bang Kica tahu persis, orang ini adalah yang ikut melahirkan relawan, bekerja siang malam, merealisasikan bentuk kesadaran dia untuk menghadirkan pemimpin yang sejuk, pemimpin yang benar-benar dicintai rakyat Jakarta. Ini dia Pak Ilham. Mari kita tanya, Pak Ilham, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya sampai Anies dicalonkan menjadi gubernur? Dan setahu Bang Kica, Pak Ilham orang yang di awal-awal di kantor PKS ikut mendeklarasikan dukungan kepada Pak Anies. Coba ceritakan Pak Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Memang saya termasuk pelaku dulu ya saat Pilgub DKI 2017. Ya, ini memang berangkat dari suasana kehidupan di DKI di bawah kepemimpinan gubernur yang dulu. Kita terpicu bagaimana supaya kita punya gubernur baru yang bisa menyejukkan dan meneduhkan warga DKI. Nah, jadi Pak Anies ini sebetulnya bukan mencalonkan diri atau meminta menjadi calon kepada Pak Prabowo, tapi beliau adalah ditawari untuk menjadi calon gubernur. Nah, setahu saya dulu itu sebelum Pak Anies menjadi calon gubernur, itu sudah ada pasangan Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera. Mardhani Alisera, okay. Gubernurnya Sandi, wakilnya Mardhani. Tapi dalam perjalanan kontestasi Pilgub ini kan ibarat pertandingan gitu. Jadi kalau jagoan kita kurang yakin kita akan menang sementara kita akan mengeluarkan biaya banyak, ya harus ada hitung-hitungannya gitu. Nah, di otak-atik lagi gitu, Prabowo tidak yakin Sandi sama Mardhani ini akan bisa mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Sandi waktu itu udah Gerindra ya? Udah Gerindra. Okay. Belum PPP waktu itu ya? Belum. Jadi saya mendengar langsung itu sebagai warga DKI. Nah, dalam perjalanan, dalam waktu pendaftaran yang mepet gitu, berubah keyakinan bahwa ini tidak akan menang. Akhirnya dicarilah tokoh lain. Nah, saya mendengar isunya itu tokoh ini dicari di salah satu perkumpulan aktor-aktor politik Jakarta lah. Termasuk salah satunya ya Pak JK dan segala macamnya dengan kumpulan mereka. Nah, jatuhlah pilihan kepada Pak Anies. Nah, kemudian Pak Anies ditawari, bukan dia jawab langsung mau. Jawaban dia yang paling hebat itu adalah dia akan tanya sama ibunya gitu. Nah, kalau ibunya mengizinkan, dia mau gitu. Itu. Jadi ibarat pertandingan, Anies ini adalah pertandingan bola pemain bayaran gitu. Nah, kalau pemain bayaran itu wajar dia diundang, wajar dia dibayar kalau perlu kan gitu. Karena kita tahu dengan menempatkan dia dengan jadi gubernur, ya kemungkinan menangnya besar. Jadi kalau Anies dikatakan datang ke rumah Prabowo pengen menjadi calon gubernur, itu tidak sama sekali, sudah terbantah. Kemudian dalam perjalanannya, seandainya ada pun datang, apa masalahnya kan? Nggak ada masalah. Tidak mungkin saat itu dia akan ke Gerindra, karena dia dulu kan ikut Jokowi ini.
Oke. Ya kan? Nah, jadi bayangkan itu Prabowo bisa meredam emosinya untuk sebuah tujuan yang lebih besar kan itu. Ya. Bagaimana dia bisa kalah di presiden, menang di DKI. Ya. Untuk menang dia butuh tokoh yang hebat. Nah, tokoh Ya. yang hebat itu Anies gitu. Dan sebenarnya kalau kita berusaha untuk memahami konteks ya, apa yang terjadi pada Prabowo di masa Jokowi bagian dari yang menjadikannya gubernur DKI adalah Prabowo. Di tahun 2019, kalau Anies konteksnya tidak punya etika, Prabowo sendiri kan menawarkan Anies menjadi wapres, Iya. dan itu dinyatakan Prabowo, Anies tidak mau dengan alasan dia punya komitmen dengan warga DKI. Ya. Lalu Anies juga menyatakan ada partai besar yang datang memintanya menjadi calon presiden. Saat itu Anies menjawab dia tidak akan mau mengkhianati Pak Prabowo. Saat itu Ya karena artinya diajak jadi wapres, Anies nggak mau. Lalu tiba-tiba di periode yang sama dia menjadi kompetitor, Prabowo menjadi capres. Tentu itu adalah satu keadaan yang luar biasa bagi Prabowo ya. Berarti 2 kali dipecundangi oleh orang yang dibesarkan gitu. Iya, iya. Dan Anies bukan tipe seperti yang dilakukan oleh Iya, Jokowi di betul. 2014. Jadi sebenarnya kalau muncul isu saat ini yang menegasikan Anies, yang menyatakan bahwa Anies semacam maling kundang, tentu itu konteksnya kepanikan yang luar biasa barangkali mencari isu untuk mendeklarasi Anies. Tapi begini Pak Ilham, nah ini kalau saya nggak ada salah Pak Ilham dulu ada satu momen di kantor PKS yang Anies ada di sana, PKS ada di sana, semua pendukung relawan ada di sana, dan Pak Prabowo pun ada di sana. Bagaimana ceritanya coba? Siap. Jadi begini, waktu deklarasi Anies pertama kali itu di kantor PKS, saya hadir gitu. Nah, saya hadir itu memang saya pengen punya gubernur baru di DKI. Oke. Nah, dan saya belum kenal Anies. Saya belum tahu sebelumnya sejarah tentang Anies. Tapi karena memang dia yang dicalonkan menjadi rivalnya Basuki, ya sudah. Ya. Berarti kita Artinya pokoknya bukan Ahok, asal bukan Ahok gitu ya. gitu. Terus dalam perjalanannya, dalam kampanye segala macamnya, yang memenangkan itu bukan Gerindra, tapi rakyat Jakarta. Ya, Gitu. ya. Rakyat Jakarta. Saya punya cerita menarik. Saya waktu di PKS itu sempat berfoto dengan Pak Anies. Ya, dan foto saya itu saya kirimkan kepada teman-teman. Kalian pengen punya gubernur baru enggak untuk DKI? Kalau pengen, ayo kita Partisipasi. bahu membahu menyumbang, karena ini orang tidak punya duit, tapi bisa kita harapkan gitu. Saya bilang. Dengan foto tersebut saya hampir dapat duit itu sekitar 200 juta. Dalam bentuk sumbangan. Ya, orang berpartisipasi. Ikut, dalam bentuk ada ya. yang nyumbang kaos 1000 kaos. 1000 kaos itu kalau nggak salah saya ada yang 25 juta, ada yang 28 juta. Nah, saya hitung-hitung tuh hampir 20.000 kaos. Jadi artinya Anies telah membuat peta baru dalam perpolitikan Indonesia, yaitu Ya. mengundang partisipasi Si aktif masyarakat, ya. masyarakat warga DKI. Ya. Dan itu sama dengan keadaan saat ini. Siap. Partisipasi luar biasa di Republik ini ya. Jadi Anies adalah bukan Maling kundang, anggota, bukan maling kundang. bukan maling kundang, jelas, Ya, bukan anggota partai politik, bukan politikus yang dibesarkan oleh partai, tetapi Anies berhasil membangkitkan politik partisipasi warga negara. Politik partisipasi itu adalah politik yang datang dengan harapan, tak hanya sekedar harapan, tetapi turun tangan untuk menghadirkan pemimpin yang ya menurut masyarakat itulah yang paling pas di Republik ini, yaitu Anies Baswedan. Satu lagi, Gerindra harus ingat, dia menikmati kemenangan itu. Oh ya? Iya pastilah, dia mengusung menjadi gubernur. Nah, bagaimana konteks dia menikmati, ya bisa saja ya peluang-peluang lain. Ya. Tapi Sandiaga Uno sudah menjadi wakil gubernur. Ya. Coba kalau tidak ada Anies, tidak mungkin menang kan gitu. Jadi sekali lagi janganlah kita memutarbalikkan fakta bahwa Anies dimenangkan oleh rakyat Jakarta. Iya. Bahwa Anies dicalonkan melalui partai politik, itu iya. Dan itu tidak beliau bantah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan pencerahan saya dari Jakarta sebagai pelaku dari Pilgub DKI bisa mencerahkan teman-teman yang mulai terhasut ini di beberapa daerah tentang Anies pengkhianat segala macamnya. Jauh teman-teman, yakinlah bahwa Anies itu betul-betul orang yang amanah. Ya, teman-teman, demikian penjelasan seputar isu yang beredar saat ini, yang meskipun isu tersebut kalau orang yang bernalar tidak begitu saja menangkapnya. Ini bagian dari pelaku sejarah yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman, di belakang sana adalah langit Jakarta yang alhamdulillah saat ini cukup cerah. Jadi kalau ada yang mengatakan angin tidak ber-KTP, itu benar adanya. Kalau angin ber-KTP, pasti keadaan langit Jakarta kemarin, hari ini, besok akan sama. Tapi buktinya hari ini cukup cerah. Kenapa? Karena ada angin yang KTP-nya di luar Jakarta, nggak masuk Jakarta. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan nalar sehat dalam berpolitik. Tidak semua isu, tidak semua informasi kita telan mentah-mentah. Kita cerna. Mari berpolitik dengan riang gembira, seperti yang dikatakan oleh adalah teman di sebelah sana, tetapi dalam realitasnya yang terjadi adalah emosian meledak-ledak, kalah di gelanggang,
teriak-teriak di lapangan, kalah di galanggang, teriak-teriak di kandang. Itu namanya adalah politik pendendam, politik pembenci, bukan ke sana. Dan pemimpin yang model begitu jangan pernah terfikirkan. Jadi bukan memilih lagi, jangan pernah kita pikirkan itu akan menjadi pemimpin kita. Demikian kisah pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.